Sudah saatnya sesungguhnya masyarakat sipil itu menggunakan hak berpolitiknya. Karena selama ini hak berpolitik masyarakat sipil itu boleh dikata diberangus, apalagi pada masa Orde Baru. Itu semua didoktrin harus memilih Golkar ketika pemilihan umum. Tapi sudah saatnya lah sekarang Merdeka sudah hampir 69 tahun, itu sudah sepantasnya rakyat menggunakan hak politiknya. Apalagi Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak sosial, politik, dan ekonomi. Jadi sudah sepantasnya konsekuen pemerintahan itu. Dan kebebasan memilih, kebebasan menggunakan hak sipil juga bisa dialamatkan kepada mana yang di hati masyarakat itu mantep. Misalkan kita punya pengalaman berapa kali dipimpin oleh militer, pensiunan jenderal-jenderal militer, Soeharto jenderal militer. Kita punya utang negara yang berjibun, yang jangka waktunya 30 tahun, sehingga kalau punya hitung, bayi baru lahir pun harus sudah menanggung hutang negara. Karena bayi lahir itu juga bangsa Indonesia. Lalu proses berjalan, kemudian SBY 2 periode menjadi presiden, orang nomor 1. Juga tidak memberikan kehidupan yang layak bagi warga negara Republik Indonesia. Lapangan kerja tidak ada, tidak dibuka. Kemudian pengangguran bertambah banyak. Dampak sosial dari pengangguran adalah kerawanan sosial. Dampak ekonomi menjadi pemiskinan. Yang tadinya miskin menjadi lebih miskin. Lalu kapan bahagianya rakyat Indonesia ini? Kapan sejahteranya rakyat Indonesia ini? Maka ketika kita melihat pengalaman, kita merefleksi pengalaman yang lalu, demikian ke depan jangan lagi lah terulang. Maka sudah sepantasnya kita punya pemimpin yang dari sipil, orang sipil, tapi yang punya kepedulian, punya daya juang untuk membuat sejahtera masyarakat Indonesia dengan perubahan-perubahan yang tentunya berarti untuk kepentingan rakyat. Dan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti apa yang tertera pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, ini anak-anak muda sekarang ini hampir dengan Pancasila itu hanya dianggap teks pelajaran di sekolah atau mata kuliah. Padahal harusnya sebagai ideologi negara itu bukan sekedar jadi ideologi atau catatan di atas kertas, itu harus dilaksanakan, diimplementasikan dalam bentuk program-program kerja ketika pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai eksekutif, ternyata lalai melaksanakan perintah konstitusi, harusnya masyarakat sipil boleh menegur atau memberi apa ya, semacam teguran-teguran. Cuman mekanisme teguran ini yang harus diciptakan ke depan. Kalau selama ini teguran hanya melalui DPR, kalau mau ditemui oleh masyarakat sipil juga susah sekali. Pagar DPR tinggi, AMDAL-nya udah jaga, berentet di depan, seakan-akan kita penjahat ketika mau ketemu anggota DPR yang mewakili rakyat. Lah kalau kondisinya terus-menerus seperti ini sangat tidak sehat sebagai perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya politik pun harus ada budaya. Budaya politik yaitu menyuarakan yang baik-baik, ke depan harus bagaimana. Lalu bila perlu juga kita merumuskan apa yang kita inginkan itu, kita serahkan sudah dalam bentuk rumusan, bukan sekedar ide gelondongan. Itu juga menurut aku kurang cerdas. Jadi ketika menyerahkan ide, kenapa sih muncul ide ini? Jadi harus ada latar belakang ide ini muncul. Tentu hasil refleksi memunculkan ide, lalu ide itu kalau diimplementasikan gimana? Harus juga dipikirkan program-program ke depan sehingga sudah bisa dilaksanakan pada periode ke depan, dan pelaksanaan itu harus bisa dinikmati oleh rakyat. Misalkan buruh
Buruh itu sejak era Orde Baru memang sudah dimiskinkan. Contohnya pemerintah Orde Baru mengundang investor itu dengan promosinya yaitu upah buruh murah. Tidak ada organisasi buruh yang kuat. Tax holiday 5 tahun. Terus apa lagi? Kemudian kredit. Akhirnya apa? Banyak kredit macet. Lalu upah buruh murah, sampai hari ini upah buruh masih tetap murah. Kerja 25 tahun upahnya tetap UMP, upah minimum provinsi, upah minimum regional. Dan buruh ini pembayar pajak yang disiplin. Nggak ada buruh yang ngemplang pajak. Tetapi pajak ini setelah menjadi income negara, dikembalikan dalam bentuk apa kepada pelayanan buruh ini? Sama sekali tidak ada. Dan 2 dekade, 2 periode pemerintahan SBY itu kesempatan kerja sangat sedikit. Tapi PHK banyak karena ya rasionalisasi, banyak pabrik yang tutup kemudian lari entah kemana, relokasi industrinya. Dan kemudian pengangguran banyak. Perempuan terutama yang jadi korban karena pabrik-pabrik yang tutup kebanyakan adalah yang mempekerjakan buruh perempuan. Larinya kemudian menjadi PRT, pekerja rumah tangga yang situasi kerjanya tidak layak. Lalu mengapa larinya menjadi PRT? Karena nggak ada tempat kerja lain, karena tidak ada pilihan-pilihan lain yang kemudian bekerja di rumah tangga menjadi PRT sebagai pilihan. Lah ke depan harus ada undang-undang perlindungan PRT yang selama ini kami Federasi SPSI Reformasi bersama Jala PRT, karena anggota Jala PRT itu telah menyampaikan draft rancangan undang-undang perlindungan PRT ini kepada DPR. Sebenarnya pendekatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2004, jadi sudah 10 tahun, tapi belum ada realisasinya. Juga selain itu di desa-desa tidak ada lapangan kerja. Akhirnya kebijakan industri di kota-kota akhirnya memunculkan urbanisasi, mencari rezeki di kota-kota, masuk pabrik-pabrik. Kalau nggak ketampung ke pabrik, akhirnya bermigrasi ke negara-negara tujuan tanpa membekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan negara tujuan. Dan ini tidak salah para migran, buruh migran, karena ini harusnya tugas negara membekali keterampilan supaya ketika di negara tujuan itu sudah punya keterampilan sesuai kebutuhan, termasuk bahasa. Dan di Undang-Undang 39 tahun 2004, salah satu pasal mengatur Indonesia boleh mengirim tenaga kerja migran ke negara-negara tujuan yang sudah mempunyai perlindungan pada buruh migran. Tetapi toh dilanggar oleh pemerintah sendiri. Lah kalau pemerintah sendiri yang melanggar undang-undang ini mesti diapain kan? Dan ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Pemerintah harus disiplin melindungi warganya, bukan membiarkan warganya mengambil risiko sampai ada ratusan yang akan dipancung dalam waktu dekat ini. Lah masa kita bangsa Indonesia berpenduduk 250 juta ya, hampir ya, dan keempat terbesar di dunia, dan merdekanya saat itu dengan gigih, merdeka penuh, bertaruh nyawa kakek moyang kita dengan bambu runcing. Tapi ketika yang mengisi kemerdekaan seperti ini, membuat Indonesia sebagai bangsa yang dinistakan oleh bangsa lain. Ya mari kita rebut kembali supaya kenistaan dari bangsa lain itu bisa kita usir dan kita menjadi bangsa yang dihormati seperti masa-masa habis kemerdekaan itu Indonesia menjadi pelopor di Asia Afrika, di non-blok, disegani oleh negara-negara lain, termasuk Amerika saja segan sama Indonesia. Itu mari kita rebut kembali, itu martabat bangsa. Nah, untuk itu saya percayakan ke depan ini kepemimpinan Republik Indonesia dengan Presiden Joko Widodo. Pertama pertimbangan, tentu ini dengan pertimbangan rasio ya, tidak emosi. Dia punya pengalaman menjadi wali kota, pengalaman
pemerintah lah ya menghadapi masyarakatnya, yang dari tukang sapu, dari tukang cuci, dari tukang becak, sampai elit di masyarakat itu. Begitu pula ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Dalam waktu 1,5 tahun saja sudah bisa menghindari pemborosan. Jumlahnya saya tidak begitu mencatat ya pada saat diumumkan itu, tetapi artinya dia punya keputusan-keputusan yang bijaksana, mana yang harus dikedepankan, mana yang tidak. Artinya punya ketegasan. Kalau nggak punya ketegasan nggak berani ngambil keputusan itu. Ya memang gayanya low profile, tetapi yang penting kan hasil akhirnya toh itu perlu ke depan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu, aspiratif. Apa yang dibutuhkan rakyat dijawab. Nah, kebutuhan rakyat ini bisa diketahui ketika Jokowi datang kepada masyarakat. Kebutuhan itu kemudian dirumuskan menjadi program itu dikerjakan untuk menjawab persoalan masyarakat. Saya pikir itu satu sirkulasi yang bagus sekali, dan sirkulasi mulai dari pendataan atau melihat dengan fakta, dirumuskan menjadi kebijakan, menjadi program, lalu program ini dikerjakannya juga untuk ini tadi, sehingga menjawab persis persoalan, baik itu persoalan masyarakat secara luas, khususnya yang masih dalam kategori miskin, termasuk buruh. Kerja 25 tahun rumah saja nggak punya, kontrak saja hanya satu, sangat sempit. Kekuatannya yaitu berani melakukan tindakan-tindakan yang konkret demi rakyat ini. Itu yang dan sudah dibuktikan gitu ya, misalkan ketika membenahi Waduk Pluit dan dia sudah membangun rusun-rusun, karena membangun rusun kan dalam kurun waktu 1,5 tahun ini tentunya ya kalau belum jadi atau apa, maklum wong gubernur yang dulu-dulu udah puluhan tahun ya nggak berubah apa-apa. Kenapa ketika Jokowi dituntut seperti sulapan, kan juga tidak adil. Beban yang sangat tidak adil dibebankan kepada Jokowi. Tapi yang pasti kejujurannya bersih dan itu meneladani. Ya saya setuju dengan iklan yang sudah. Sanggupkah kita dipimpin untuk menjadi jujur? Saya setuju sekali. Karena memimpin untuk menjadi jujur bukan pekerjaan mudah. Karena saya punya pengalaman di gerakan buruh sudah 36 tahun. Untuk memimpin menjadi jujur dan orang yang dipimpin betul-betul menjadi jujur itu bukan hal yang mudah. Pertarungan yang dahsyat itu. Itu saya rasakan ketika aku melihat iklan itu, loh, persis apa yang saya alami, betapa sulitnya mengajak menjadi jujur beneran gitu. Lah, demi Indonesia ke depan, demi tercapainya keadilan sosial seperti perintahnya filosofis ideologi negara di sila kelima dan juga oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar 45, maka ayo majukan Indonesia.